Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberikan iman dan sehat dan kesempatan kepada kita bersuci ini untuk menghadiri kajian PMP dan siang ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada tujuan kita, Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya senantiasa sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah PMP yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini memasuki hari ke-11 Ramadan. Sebelum kita mulai kajian pada siang hari ini, pembicaraan yang akan mengisi kajian atau siang hari ini adalah Dr. Ahmad Fikri dengan tema jadikan amal kebaikanmu bekal untuk akhirat. Beliau adalah pengajar di Masjid Al-Fatwa di daerah Cikarang. Baiklah Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai kajian hari ini, sama-sama kita membaca dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim pada Rasulullah Fikri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manna 'alaikum bi ni'matihi ma'al ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin man sa'ala al-qadim wa al-fathu wal a'dhamu bi wasanatil kubra إليه المقام الرحيم. أما بعد يقول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين صدق الله الذي إلى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن يستمع منكم شرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالصالحين فهذا من الذكر وبركة من المبارك. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. Yang kami muliakan dan kami hormati komisaris dan seluruh karyawan Trakindo Cilacap dan seluruh keluarga besar Muslim Trakindo yang kami muliakan, yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dengan iringin doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya. Mudah-mudahan PT Trakindo diberikan kesuksesan, diberikan keberkahan, diberikan kemudahan dan terus berkembang menjadi PT yang unggul, yang sukses, yang berkah. Ala hadhihi yang mengkulat di salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم الأجر العاملين. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 133 di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan dan derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Kejauh ke dalam surga. Ketahuilah surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Imran ini ayat 133 Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman agar mereka segera untuk melakukan amal kebaikan dimanapun kita berada. Jangan kita tunda-tunda dari amal kebaikan. Yang ada kesempatan di dalam berbuat baik dan kita mampu untuk mengerjakannya, itu kalau kita tidak mengerjakannya, sesuatu penyesalan nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini cuma satu kali. Berikanlah pedoman dalam kehidupan kita menjadi orang yang terbaik walaupun kita bukan orang yang baik. Memberikan contoh teladan yang baik dan menganjurkan kepada diri kita dan orang-orang yang kita cintai di dalam berbuat baik. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Quran, Ku anfusakum wahdikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Ya'mal binafsik. Dimulai dari diri kita sendiri untuk memberikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita, ini untuk memberikan contoh teladan yang baik buat orang yang kita cintai. Baik keluarga kita, keluarga kecil kita, istri dan anak-anak kita, ataupun pergaulan di kantor, ataupun dengan para sahabat, para tetangga, hendaknya kita memberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan contoh yang baik buat mereka. Maka jadikanlah amal kebaikan itu sebagai modal kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini buat pembekalan kita di dalam akhirat. Sebab pemuliaan seseorang dalam kehidupan alam dunia ini dengan harta, dengan adanya pangkat. Tapi kedudukan nanti di alam akhirat adalah orang yang paling banyak dari amal-amalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Izzatul dunya bil mal wal jahi wa izzul akhirati bi shalihil amal." Rawatul Mudi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Kemuliaan hidup di alam dunia ini dengan adanya harta dan pangkat kedudukan. Sedangkan kemuliaan hidup di akhirat ini dengan amal-amal kebaikan. Kalau dalam kehidupan alam dunia ini yang pertama kali dilihat adalah seseorang, adalah materinya. Kalau kita datang ke rumah teman kita, bawa mobil yang bagus, penampilan yang bagus,
bawa tentengan yang kita bawa ke rumah teman kita. Kira-kira itu teman kita kira istrinya kira bangga nggak punya teman ke rumah bawa mobil bagus. Itulah kemuliaan yang Allah berikan dalam kehidupan alam dunia, sebab manusia itu menilai seseorang itu bukan hatinya, bukan amal perbuatannya, tapi manusia menilai itu adalah penampilannya. Kalau yang datang mobilnya bagus, bawa tentengan, hadiah yang banyak, otomatis yang punya rumah rasa tertib dan hormat luar biasa. Tapi kalau seorang datang ke rumah seseorang temannya ataupun saudaranya, umpama penampilannya sangat sederhana, yang dibawa motor, motor Mio lagi, lampunya mati, remnya nggak pakai. Kira-kira kakak ngetuk pintu rumah seseorang teman yang didatangi, kira-kira kakalan lihat dari balik jendela, kira-kira pandangannya bagaimana? Kira-kira dilihat sama tetangga ataupun keluarga bagaimana? Bisa jadi istrinya berkata, "Bah, itu teman abang." Iya. Jangan-jangan dia minta bantuan, Pak. Jangan-jangan kemarin ini begitu. Gitu. Kenapa? Kata Nabi, "Bisyaratunya bil ma'bud." Kemuliaan hidup di alam dunia ini dengan adanya harta, dengan adanya makan. Belum lama saya kan ceramah ke Mulut kemarin di daerah Sawangan. Karena daerah sana agak macet, kemudian saya bawa motor yang klik dari teman saya. Pas acara murid saya ceramah, kemudian ada ansip. Saya parkir itu di tempat parkir yang disiapkan. Pas baru saya nyampe, baru pakai helm, diomelin ansip. "Mas, jangan parkir di situ. Di situ buat parkir mobil kiai." Sedangkan yang ceramah, saya gambarnya udah gambar saya. Orang agak kenal. Diomelin ansip, "Mas, jangan parkir di situ. Itu tempat kiai mobilnya, motor sono." Mana di kebun mungkin, mana di kebun, nyambung bang, nyambung bul lagi, masa itu. Jadi orang melihat sesuatu itu adalah penampilan. Kalau memang orang kagak tahu keadaan kita, jangan kita beritahu keadaan kita. Kita ini siapa? Sebab orang itu enggak nanya kita. Pakai Nabi, "Ibtagirin bintullah." Ibtagirin antan bintullah. Darilah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Salah satu, "Wa Muhammad dolamkan." Kamu maafin orang yang berbuat salah kepada. Jangan kau menampakkan diri kita, orang tidak tahu keadaan kita. Walaupun kita orang kaya di kampung, ada orang datang ke rumah untuk menanyakan suatu alamat. Walaupun kita punya rumah yang bagus, halaman yang luas, ruang berbentuk kubuk, kos-kosan yang di samping rumah kita ada 170 pintu, kira-kira bagaimana? Enak tidur, enak ibadah, alhamdulillah. Orang ini bertanya sama kita, kebetulan di depan kita lagi nyapu, pegang sapu, pegang peti. Orang ini bertanya, "Pak, saya mau tanya, rumah Sapurudin sebelah mana?" Katanya ngekos di sini. Orang itu nanya Sapurudin temannya. Jangan kita katakan, "Oh, Sapurudin itu ngekos di tempat saya. Kosan saya itu ada 173 kampung." Kagak baru. Karena orang itu nggak bertanya keadaan kita. Begitu juga akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala orang-orang Yahudi menanyakan kepada Nabi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi menutupi
dari nama dirinya sendiri karena dia tidak mau dikenal orang lain. Tatkala wafat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dalam keadaan terduga. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menanyakan kepada putrinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, wahai putriku, istri baginda Rasul, aku ingin bertanya kepada engkau, karena engkau orang yang paling dekat dengan baginda Rasul dan engkau orang yang paling dicintai oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah putriku, adakah amalan yang dikerjakan oleh baginda Rasul dan sahabat belum ada yang tahu? Aku ingin mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi dan sahabat tidak tahu. Pekerjaan ini aku akan teruskan pekerjaan yang dikerjakan oleh baginda Rasul. Kata Sayyidina Aisyah, wahai abahku, wahai ayahku, ada pekerjaan yang rutin Nabi datangkan setiap sore, itu di balik bukit di kota Madinah. Nabi setiap sore itu bawa pakaian bersih, membawa makanan buat orang Yahudi yang ada di mulut gua tinggal di sana. Kata Sayyidina Abu Bakar, apakah ada yang tahu di antara sahabat yang dikerjakan oleh baginda Rasul? Kata Sayyidina Aisyah, belum ada. Belum. Walaupun Nabi dalam keadaan sakit, tetap Nabi menjalankan kebaikan tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melanjutkan apa yang pernah dikerjakan oleh baginda Rasul setelah Nabi wafat dan dikuburkan. Membawa hidangan, makanan, kemudian bawa baju bersih. Kemudian naik ke daerah bukit. Tatkala melihat ada orang Yahudi yang tua renta hidup dalam keadaan sendiri dan tidak ada yang mengurus orang tua tersebut, Sayyidina Abu Bakar mendekatinya dan menyuapkan makanan yang pernah diberikan oleh baginda Rasul SAW dengan tangan Nabi. Tatkala diberikan untuk makan orang Yahudi tersebut dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian orang Yahudi ini selalu bercerita, mencaci maki, menjelek-jeleki Nabi dan menghina baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mendengarkan cerita tersebut dan berulang-ulang ucapan cacian dan hina kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang yang memberikan kebaikan kepadaku, karena orang Yahudi yang tua kemudian matanya buta, tidak lihat. Jangan kau percaya yang namanya Muhammad, dia adalah orang pendusta. Dia mengaku sebagai Rasul, akan tetapi dia ingin mencari pemerintah saja untuk mengumpulkan harta, sambil dicaci maki dan hina. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sambil ngasih makan tuh nyuapin. Kemudian karena pelaku perbuatan yang dikatakan orang Yahudi yang tua buta ini selalu menghina Nabi, akhirnya Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata. Kemudian tetap ngasih melayani. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar kesel. Tuh yang namanya roti yang dimasukkan di mulutnya akhirnya dijejelin. Kaget orang Yahudi. Siapakah engkau yang biasa tiap hari datang kepadaku, orangnya sangat lembut, wangi, memberikan makan kepadaku dalam keadaan lembut, tidak kasar seperti engkau sambil dipegang tangan. Siapakah kau sebenarnya? Langsung Sayyidina Abu Bakar sampai nangis mengatakan, akulah Abu Bakar Siddiq, teman baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kaget orang Yahudi. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah teman sahabat bahkan mertua baginda Nabi SAW. Kemudian orang tua ini begitu kaget. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai orang Yahudi, apakah kau tahu
orang yang tiap hari datang kepada engkau, memberikan makan dan mencuci pakaian yang kau pakai dan memakaikan pakaian kau dengan lembut, tidak pernah keluh kesah apa yang dilakukan kebaikan itu, orangnya telah wafat. Siapakah itu wahai Abu Bakar Siddiq? Dia adalah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi ini kaget. Ternyata yang tiap hari dicaci maki dan hina adalah orang yang mengurusi dia, yang berbuat baik kepadanya. Maka Allah Ta'ala memuji kebesaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh teladan pribadi Rasul suatu contoh teladan yang baik. Ini kebaikan-kebaikan yang dilakukan untuk mencari ridha Allah. Jadikan kebaikan itu adalah modal bekal buat kita buat akhirat. Tidak perlu orang itu memuji tentang kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Cukuplah hanya Allah yang Maha mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janji. Man amila sholihan falinafsih wa man asa fa'alaiha. Sampai saja yang berbuat baik, ketahuilah kebaikan itu buat dirinya sendiri. Barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun keburukan, ketahuilah kejahatan dan keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan syahrul ibadah, syahrul qiraatul Quran. Kita jadikan membentuk bulan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat diri kita. Ramadan dari tempat kita berbaju dan berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Puasa yang kita jalankan, sholat berjamaah yang kita kerjakan, hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini ada tempat-tempat yang barokah, tempat keriduan Allah Ta'ala, rahmat dan ampunan Allah Ta'ala tercurahkan bagi mereka yang berbuat baik dan berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi lil muttaqin. Segeralah kalian mencari ampunan Allah dan derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Sungguhnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, dunia darul amal wa akhiratul darul jazaa. Dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat itu tempat balasan. Izzatul dunya bil ma' wal jah wa izzatul akhiratu bisolil amal. Kemuliaan hidup di alam dunia ini dengan amal kebaikan. Sedangkan kemuliaan hidup di alam dunia ini dengan adanya harta dan pangkat dan kedudukan. Sedangkan kemuliaan hidup di akhirat itu dengan amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, bulan Ramadan bulan yang berkah. Kita saling menasihati, saling mengarahkan di dalam berbuat baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, agar Ramadan yang kita jalankan membawa arti dan makna tersendiri. Ramadan yang kita jalankan membawa hikmah karunia yang besar, pahala-pahala dan ridho Ta'ala dan ampunan Allah Ta'ala tercurahkan bagi mereka yang melakukan amal kebaikan dan berbuat baik di mana mereka berada, bahwasanya surga yang Allah berikan kepada mereka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal kebaikan, tentunya tempat kembali mereka itu adalah di dalam surga. Di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, waridha wa linafu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seterusnya. Mungkin untuk kuis 2 pertanyaan Ustaz. Untuk jamaah 1 angkat 1 ikhwan Ustaz. Bisa sampai pertanyaan. Biasanya di masjid jamaah yang hanya misalnya. Sekarang saya bertanya. Pertama saya nanya buat lelaki dulu. Hukum menelan ludah ketika berpuasa, apakah membatalkan ibadah puasa ataupun tidak? ya, Mas Arif. Kalau kita membaca Hukum menelan ludah ketika dia berpuasa batal ataupun tidak? Jawabannya bisa batal, bisa tidak. Bisa batal, bisa tidak. Pertama, kalau yang kagak batal ada beberapa syarat. Pertama, ayatuna riqosa. Dalam hukum fikih, nelan ludah ketika berpuasa, pertama ludahnya dalam keadaan murni. Kalau bercampur reak atau orang bangun tidur, itu ada campuran itu. Kalau telan, itu batal. Yang bilang mubazir lumayan tambahan biar gak haus. Nah, pertama ludahnya murni. Yang kedua, wala yakuna khalitan, gak boleh bercampur dengan sesuatu. Umpama gusi kita berdarah, itu jangan ditelan. Yang namanya ludahnya harus dibersihkan karena bercampur. Kemudian ayakuna riqu nafsuhu, ludah yang ditelan itu ludah diri sendiri, bukan ludah orang lain, apalagi ludah bini kita. Jangan itu batal, kan udah subuh ya. Tuh Bang Ade batal ya. Tuh ada 3 syarat, ada 3. Yang satu lagi, ludah yang ditelan kagak batal, ludah itu belum dilepehin. Kalau udah dilepehin ke tanah, kalau dijilat lagi itu batal. Itu Pak, batal. Cakep pertanyaan. Nah, jawaban yang bagus. Bisa batal, bisa kan? Itulah hukum fikih. Ayo, ada lagi yang bertanya, oi, perempuan. ada lagi dari bapak-bapak atau ibu yang ingin bertanya pada Ustaz. Ayo bertanya bebas apa aja. Assalamualaikum Ustaz. Jadi saya berharap makna di mana-mana setan itu setan nah cuman kenapa kita mesti harus sholat kemudian masuk apa itu bagian dari kebiasaan kita selama ini atau ada waktu setan yang Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijazah salat Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufiyatir sayatin rawahul wajhi wa sami'an Abi Hurairah." Di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga. Orang gampang untuk melakukan kebaikan. Nggak biasa ke masjid, orang ke masjid. Nggak biasa baca Quran, orang baca Quran. Nggak biasa santunan, banyak orang yang santunan. Ini kemuliaan bulan Ramadan, gampang dan mudah. Saking berkahnya bulan Ramadan, orang gampang
dan mudah untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, wa ughliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Orang segan untuk melakukan perbuatan dosa. Di penghujung bulan Ramadan itu banyak orang ada yang iktikaf, tadarus Quran, tahmid dan zikir. Ada nggak di penghujung Ramadan ngundang dangdut? Ada nggak? Penghujung bulan Ramadan itu panggil dangdutan pamilis atau ada biar pada joget mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada nggak? Ada. Segan orang melakukan dosa, segan untuk melakukan dosa dan tidak kepengen untuk melakukan dosa. Wasubbatin sayati, setan itu dibelenggu itu diikat bil iman, dengan iman, kekuatan iman dan takwa. Maka bulan Ramadan ini sebagai pembelajaran buat kita. Di Ramadan alhamdulillah kita khusyuk melaksanakan ibadah, kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah, ayat-ayat Quran kita baca, tahmid dan zikir dan doa bangun di waktu malam setiap hari. Bisa kan kita pertahankan dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini 11 bulan yang akan datang? Sebab setan itu senantiasa menggoda manusia selagi ruh dengan jasad belum dipisahkan oleh Allah. Setan tetap ganggu. Ada kuat tentolak setan itu dibelenggu dengan iman kita. Di bulan Ramadan ini Pak Bu, ada setan jadi-jadian Pak Bu. Di bulan Ramadan itu banyak setan jadi-jadian. Apalagi jam 12, jam 1 itu banyak setan jadi-jadian. Datang ke warteg, jendela, pintu ditutup, tapi ada suara di dalam. Kakinya luar kelihatan, badan kepala nggak ada, sampai memedih jadian. Khusus di bulan Ramadan. Jadi kekuatan di belenggu setan itu dengan iman. Orang yang mukmin yang kuat, insya Allah terjaga dirinya. Karena Nabi SAW bersabda, ihfatillah yahfadka, jagalah hukum-hukum Allah, bintisari awamir, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, Allah akan jaga diri kita. Gimana caranya? Kita mempelajari hukum syariah, mempelajari Quran, hadis dan fikih, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang mengajarkan, mengingatkan kita dalam berbuat baik. Segala sesuatu yang kita jalankan harus pintar-pintar nyari teman. Dan untuk memutuskan suatu perkara, kita musyawarah orang yang kita anggap orang yang baik, supaya kita jangan keliru untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Banyak orang-orang seperti itu terjerumus, dia menjadi orang mulia, menjadi fitnah dengan sebab ikutin hawa nafsunya. Maka kuatkan iman dan takwa di bulan Ramadan. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Baik. Kalau kita ketika dua yang mana ya adalah makhluk dikatakan di ayat tersebut yang dipanggil orang beriman dan dimunculnya dari ayat tersebut agar menjadi lahan takut tujuan takut. Ketika kita menjalankan puasa Ramadan selama 30 hari, indikasi apa yang mengindikasikan bahwa puasa itu telah menjadikan kita menjadi seorang penakwa? Betul. Makanya seruan Allah Ta'ala di dalam melakukan amal kebaikan
yang Allah perintahkan kepada kita pertama dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan lembut hati kita yang dipanggil oleh Allah. Hanya orang yang berimanlah bisa melakukan ibadah sholat Jumat yang sempurna iman. Begitu juga anjuran untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah menyentuh hati manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau panggilan orang-orang yang beriman adalah panggilan yang terbaik yang Allah panggil. Karena Allah Rabbus samawati wal ardh, pemilik alam jagat raya ini. Panggilan iman ini kita memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah puasa. Panggilan iman ini kita bisa rukuk dan sujud. Dengan panggilan iman ini kita membaca Quran. Dengan panggilan ini kita bisa melakukan amal kebaikan dimanapun kita berada. Dengan panggilan iman ini kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan nahi mungkar, terjaga diri kita perbuatan yang terjadi. Dengan iman ini kita akan bertemu dengan Allah. Dengan iman ini kita dikumpulkan di padang mahsyar. Dengan iman ini kita akan dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Dengan iman ini kita mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la'allakum tattaqun, dari ibadah yang kita lakukan memberikan bekas dalam hati kita dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang sukses di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan yang berkah itu bukan ibadahnya cuma ikut-ikutan ataupun merasa malu kalau dia tidak puasa, teman puasa, istri puasa, anak puasa, karena malu kagak puasa, tapi karena iman. Karena ini begitu juga kalau kita baca Quran, panggilan iman kita bukan karena ikut-ikutan. Oh, kalau nggak baca Quran gak enak, teman pada tadarusan, tapi kesadaran diri sendiri untuk meraih ampunan dan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Karena kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Amal kebaikan yang bisa kita kerjakan di Ramadan bisa kita praktikkan 11 bulan yang akan datang. Kalau kita tambah baik, tambah tekun, tambah ramah, berarti sukses dalam beribadah kita di Ramadan. Jangan sampai kita sebagai penyembah Allah cuma sekedar di bulan Ramadan, 11 kemudian kita merasa bebas. Jangan seperti itu. Yang penting buat kita innamal a'malu bin, yang sempurna amal itu dengan niat. Minat sudah 13 Ustaz. Jamaah mesti kembali bekerja. Sekali lagi terima kasih dan semoga berkah pada Ustaz Dr. Ahmad Fikri atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memuliakan beliau, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menambah wawasan juga menjadi wasilah dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk informasi kajian Ramadan Selasa 3 Maret besok, insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yani dengan tema wasiat Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian bagi jamaah KMT yang ingin bersedekah terbaiknya dapat melalui rekening KMT yang terdapat di deskripsi chat WA KMT ataupun scan barcode yang ada di kotak amal. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh jamaah atas kehadirannya. Semoga kita dapat menghadiri kajian KMT berikutnya. Marilah kita tutup kajian hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala tindakan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.